Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabar dengan NPM 24700000131. Nah, saya dari kelompok 1 sesi 3. Untuk penyampaian kali ini akan membahas terkait modul 6, yaitu pengukuran pentanahan atau grounding dari mata kuliah praktikum pengukuran besaran elektrik. Tujuan praktikum ini yang pertama adalah mengetahui besaran pentanahan atau grounding pada beberapa gedung. Nah, yang kedua adalah mengetahui cara kerja daripada earth tester and earth clamp. Nah, yang ketiga adalah untuk mengetahui prinsip kerja dan cara pengoperasian alat ukur gedung tersebut. Yang selanjutnya adalah dasar teori. Pentanahan atau grounding merupakan sebuah sistem yang dimana instalasi listrik tersebut akan disalurkan kepada tanah untuk menciptakan tahanan rendah dengan tujuan yang pertama adalah untuk keselamatan manusia, yang kedua adalah untuk membuat peralatan yang ada di sekitar menjadi aman. Lalu bagaimana konsep pada grounding tersebut? Konsep grounding tersebut adalah membuat arus menjadi stabil, dimana ketika kita cek dari data PUIL 2011, tahanan atau grounding yang aman adalah 0 sampai 5 ohm. Lalu untuk peralatan adalah 3 ohm. Perkenalkan, nama saya Pirro Ebertulus dari kelompok 1 sesi 3 dengan NPM 2470021111052. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari modul 6, yaitu tentang pengukuran pentanahan atau grounding. Nah, pertama-tama kita bahas dulu teorinya. Nah, nilai resistansi tanah itu tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Nah, apa aja sih faktornya? Yang pertama itu ada kedalaman elektroda, yang kedua diameter elektroda, ketiga jenis tanah, keempat kelembaban tanah, dan yang terakhir adalah jumlah batang elektroda yang digunakan. Nah, bicara soal jenis tanah, setiap tanah juga mempunyai tahanan jenis yang berbeda-beda. Sebagai contoh, tanah rawa punya tahanan paling rendah yaitu sekitar 10 sampai 30 ohm meter, sedangkan tanah liat sekitar 100 ohm meter dan pasir basah sekitar 200 ohm meter. Nah, yang paling tinggi adalah tanah berbatu, nilainya itu bisa mencapai 3000 ohm meter. Nah, sekarang kita masuk ke alat yang digunakan di modul ke-6 ini. Nah, ada dua alat ukur utama, yaitu earth tester dan juga earth clamp. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kelompok kami pada praktikumnya itu hanya menggunakan metode earth clamp saja. Nah, tapi secara teori, kalau misalkan memakai earth tester itu cara pakainya adalah dengan menanam elektroda bantu ke dalam tanah. Nah, ini tuh metode yang konvensional. Nah, sedangkan earth clamp ini lebih canggih dan praktis. Kita tidak perlu melepaskan koneksi grounding yang sudah terpasang. Cukup dengan menjepitkan alat ini ke kabel grounding utamanya saja. Nah, kenapa earth clamp itu lebih praktis? Ya, karena alat ini bekerja dengan mendeteksi arus yang mengalir pada konektor tanah, lalu otomatis menghitung berapa nilai resistansinya. Metode ini juga punya keunggulan lebih cepat, dan yang terpenting itu tidak merusak koneksi grounding yang sedang diukur. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai dasar teori dan peralatan pada modul 6 tentang pengukuran grounding ini. Nah, semoga bermanfaat dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fauzan Ibnu Haris. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dengan earth tester dan juga prosedur dengan earth clamp. Nah, ada beberapa langkah-langkah pengukuran. Untuk pengukuran earth tester ini, yaitu yang pertama, siapkan peralatan dan lokasi pengukuran. Yang kedua itu tanam 2 buah elektroda pada jarak 5 sampai 10 meter dari terminal si grounding tersebut. Nah, terus yang ketiga itu hubungkan si kabel merah, kuning, dan hijau ke elektroda sesuai si terminal. Nah, yang keempat itu tekan tombol on, lalu tekan si tulisan ataupun ada di situ teh measure. Nah, yang kelima itu catat nilai si resistansi yang tampil pada si layar. Terus yang keenam itu setelah selesai matikan si alat dan rapihkan peralatan. Nah, untuk si prosedur earth clamp ini menggunakan
yang pertama itu pastikan si sistem grounding terpasang dengan baik, terus hidupkan si peralatan dan lakukan auto zero bila diperlukan. Nah, yang ketiga itu jepitkan si klem. Si klem itu dijepitkan pada si kabel si grounding utama. Lalu pastikan yang keempat itu pastikan hanya satu konduktor yang terjepit. Nah, si ground ini nih, si klem nih, ini si kabel nih disatukan di gitu. Nah, jadi mengukur si arusnya teh di sini. Terus tekan tombol measure dan tunggu hasilnya. Nah, terus catat nilai si resistansi dan arus bocor jika ada. Terus lepaskan si klem dan matikan alatnya. Nah, seperti biasa sih. Jadi ini mematikan si alat-alat tersebut dan lepas si peralatan-peralatan tersebut setelah sudah digunakan. Baik sih, sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan data dan analisis pada modul 6. Hasil pengukuran resistansi pentanahan adalah sebagai berikut. Jadi pada praktikum kemarin kita melakukan beberapa kali percobaan ada di gedung kelas elektro, gedung kelas sipil, dan gedung kelas IF informatika. Nah, pada gedung kelas elektro nilai tahanannya 3,9 ohm. Lalu untuk gedung kelas sipil ada di 2,72 ohm. Lalu ke gedung kelas informatika ada di 10,3 ohm. Nah, dilakukan juga beberapa kali pengukuran pada titik yang sama, lalu dihitung rata-rata dan standar deviasi untuk mengetahui kestabilan hasil. Lalu ke analisis gedung kelas sipil memiliki tahanan yang paling kecil sehingga kualitas groundingnya paling baik. Lalu untuk gedung kelas IF memiliki nilai paling besar, bahkan melebihi standar kuil, sehingga perlu dievaluasi sistem groundnya. Perbedaan nilai resistansi itu dipengaruhi karena kondisi tanah, kelembapan, kedalaman elektroda, dan kualitas sambungan konduktor. Lalu menjawab ke pertanyaan modul. Yang pertama, resistansi paling kecil berada di gedung kelas sipil yang nilai tahanannya 2,72 ohm. Lalu pertanyaan kedua, resistansi yang paling besar berada di gedung kelas informatika di 10,3 ohm di gedung IF. Lalu yang ketiga, penyebab perbedaan resistansi seperti yang disebutkan tadi ya. Penyebab perbedaan resistansi itu dikarenakan jenis tanah, kelembapan lokal, kedalaman elektroda, kualitas pemasangan, dan kondisi sistem grounding. Lalu kesimpulan pada modul 6 ini adalah yang pertama, nilai resistansi pentanahan berbeda-beda setiap gedung. Lalu yang kedua, hanya sebagian gedung yang memenuhi standar PUIL. Yang ketiga, grounding yang baik sangat penting untuk keselamatan dan keandalan instalasi listrik, sehingga gedung dengan resistansi tinggi perlu perbaikan sistem groundingnya. Demikian video laporan praktikum modul 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.